Halo Sobat Pengadaan, dalam kesempatan ini saya akan membahas salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, yaitu SDM Pengadaan Barang Jasa. SDM Pengadaan Barang Jasa adalah ujung tombak dalam memastikan pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan nilai manfaat terbaik bagi masyarakat. SDM yang mengelola fungsi pengadaan barang dan jasa terdiri dari dua komponen utama. Pengelola PBJ sebagai jabatan fungsional, serta personal lainnya, seperti ASN, TNI, dan Polri. Personal lainnya ini dapat ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan, serta wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai. Kedua komponen inilah yang berperan penting dalam memastikan kegiatan pengadaan berjalan efektif dan akuntabel. Jabatan fungsional pengelola PBJ memiliki hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan. Semua peran ini bermuara pada satu tujuan, melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan pengelola PBJ memiliki 3 jenjang. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Ahli pertama ditempati oleh pangkat penata muda 3A dan penata muda tingkat 1-3B. Ahli muda diisi oleh penata 3C dan penata tingkat 1-3D. Sementara ahli madya ditempati oleh pembina 4A, pembina tingkat 1-4B, dan pembina utama muda 4C. Inilah jenjang karir pengelola PBJ sebagai dasar profesionalisme SDM pengadaan. Tugas utama jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Pertama, melakukan perencanaan PBJ pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan rencana pengadaan. Kedua, melaksanakan pemilihan penyedia, memastikan proses kompetitif, transparan, dan sesuai ketentuan. Ketiga, mengelola kontrak pengadaan, memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ruang lingkup, waktu, dan kualitas yang disepakati. Keempat, mengelola PBJ secara swakelola, yaitu pengadaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sendiri atau bersama pihak lain. 4 tugas ini menjadi fondasi profesionalisme pengelola PBJ dalam mewujudkan pengadaan yang efektif dan akuntabel. Oke, selanjutnya pengelola PBJ dapat diberikan tugas. Pertama, sebagai pejabat pengadaan, yakni bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing sesuai batas nilai yang ditetapkan. Kedua, sebagai pokja pemilihan, yaitu tim yang beranggotakan minimal 3 orang dengan jumlah ganjil. Pokja ini dapat bersifat umum maupun khusus, tergantung tingkat kompleksitas pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak hanya itu, mereka juga dapat menjalankan peran sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dan seluruh proses pengadaan dari awal hingga selesai. Penugasan ini dapat diberikan kepada pengelola PBJ madya, muda, maupun pertama, disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan unit kerja. Selain tugas utama dalam proses pengadaan, pengelola PBJ juga dapat diberikan penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, yaitu tim kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, panitia pengadaan badan usaha pelaksana, dan tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas UKPBJ. Jalur untuk menjadi jabatan fungsional pengadaan barang jasa melalui pengangkatan pertama atau jalur CPNS. Perpindahan dari jabatan lain. Jalur promosi, penyesuaian atau in-passing,
dan penyetaraan jabatan administratif. Berdasarkan rekomendasi LKPP, berikut kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Datanya menunjukkan bahwa masih terdapat gap kebutuhan SDM PBJ dan diperlukan langkah strategis melalui pengembangan kapasitas, pengangkatan jabatan fungsional, serta pemenuhan formasi bertahap sesuai prioritas dan kesiapan organisasi. Berikut adalah proses pengangkatan pertama pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021. Tahapan pertama dimulai dari memenuhi persyaratan dasar, yaitu PNS dengan kualifikasi pendidikan yang relevan, berintegritas, dan memiliki kinerja yang baik. Tahap berikutnya adalah memperoleh sertifikat kompetensi level 1 yang wajib dimiliki bagi calon pokja pemilihan, PP atau PPK. Setelah memenuhi syarat tersebut, pegawai kemudian diangkat secara resmi ke dalam jabatan fungsional pengelola PBJ dan pengangkatan ini harus dilakukan paling lama 1 tahun sejak menjadi PNS. Selanjutnya, pejabat wajib menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan maksimal 30 hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pengangkatan. Tahap terakhir adalah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional ahli pertama dengan batas waktu paling lama 3 tahun sejak pengangkatan. Demikian video kali ini, semoga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah penguatan SDM PBJ. Jangan lupa ikuti serta kunjungi media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pengadaan barang jasa, program pelatihan, dan kegiatan lainnya.